Di sepanjang wilayah Teluk San Francisco, di tanggul-tanggul Jerman yang berusia seabad, jutaan dolar dihabiskan setiap tahun hanya untuk melawan musuh kecil, kepiting sarung tangan Cina. Mesin pengeboran biologis berlapis baja ini menggali ke dalam sistem tanggul dan stasiun pompa perkotaan. Tetapi di sisi lain planet ini, di Cina, spesies yang dulunya dianggap oleh Barat sebagai bencana ekologis justru dibudidayakan dengan hati-hati di sawah-sawah yang tergenang air seluas ratusan ribu hektar. Di meja makan mewah, seekor kepiting sarung tangan dapat dihargai setinggi potongan daging sapi Wagyu premium, menjadi hidangan utama khas industri makanan laut yang bernilai lebih dari 100 miliar yuan setiap tahunnya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada krustasea ini? Mari kita jelajahi paradoks ini dengan teknologi Cina ini bersama Jejak Media dalam video hari ini. Kepiting sarung tangan Cina, yang secara ilmiah dikenal sebagai Eriochir sinensis, berasal dari hilir sistem sungai utama Asia Timur seperti Sungai Yangtze, Sungai Kuning, dan daerah sekitar semenanjung Korea. Di lingkungan asalnya, ia telah menjadi bagian alami dari ekosistem air tawar pesisir selama ribuan tahun. Namun, krustasea kecil ini memiliki siklus hidup yang sangat tidak biasa. Ia lahir di perairan Muara Payau, kemudian bermigrasi ke hulu sejauh ratusan kilometer ke sungai dan danau air tawar untuk tumbuh. Ketika sudah dewasa sepenuhnya, ia kembali ke muara untuk bereproduksi, menyelesaikan siklus migrasi yang membentang hampir di seluruh daerah aliran sungai. Siklus migrasi dua lingkungan ini memungkinkan kepiting cakar Cina untuk melewati bendungan, jaringan persimpangan jalan, dan bahkan berpindah antar sistem sungai yang berbeda. Sebuah keunggulan evolusioner yang menjadikannya salah satu penjelajah paling efektif di dunia krustasea air tawar. Pada awal abad ke-20, penjelajah timur ini menemukan tiket gratis untuk menyeberangi lautan, yaitu sistem air balast kapal kargo internasional. Ketika kapal-kapal besar ini membuang air di pelabuhan-pelabuhan Eropa, jutaan larva kepiting cakar Cina secara tidak sengaja dilepaskan. Pada tahun 1912, mereka pertama kali tercatat di Jerman. Hanya dalam beberapa dekade, krustasea kecil ini dengan cepat menyebar ke seluruh sistem sungai utama seperti Elbe, Weser, Rhine, dan Oder. Seekor kepiting betina dewasa dapat membawa antara 250.000 hingga 1 juta telur setiap musim kawin. Pada tahun 1930-an, jumlah kepiting di Jerman tidak lagi dihitung satu persatu, tetapi per ton. Pada tahun 1936 saja, pemerintah Jerman harus membangun fasilitas pembakaran skala besar untuk menghancurkan lebih dari 700 ton kepiting yang dikumpulkan dari sungai, hanya untuk menjaga agar jalur air pedalaman tetap berfungsi. Di satu stasiun perangkap di bendungan Sungai Weser, sebanyak 750 kg kepiting ditangkap hanya dalam satu hari. Lebih berbahaya lagi, kepiting sarung tangan menggali liang sedalam hingga 0,5 meter ke dalam tanggul dan tepian kanal, menciptakan jutaan rongga di dalam struktur tanah. Ketika kepadatan mereka meningkat hingga ratusan ribu per kilometer persegi, permukaan tanggul Sungai Elbe menjadi penuh lubang, seperti balok keju Swiss raksasa. Hanya dengan satu peristiwa hujan lebat yang menaikkan permukaan air, seluruh sistem pengendalian banjir dapat mulai tenggelam dan bocor parah, menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari 80 juta euro di Jerman. Dan bencana ini tidak berhenti di Eropa. Entah bagaimana, para pengembara kecil ini terus menyeberangi lautan dan akhirnya mencapai pantai barat Amerika Serikat. Kepiting miten Cina pertama kali tercatat di California pada tahun 1992. Pada tahun 1998, stasiun pompa air utama di seluruh negara bagian melaporkan ratusan ribu kepiting tersedot ke dalam sistem filtrasi hanya dalam beberapa hari, menyebabkan penyumbatan parah di fasilitas pengambilan air perkotaan dan pertanian. Turbin, pipa, dan saringan filter menjadi macet, memaksa beberapa stasiun pompa untuk ditutup untuk pembersihan darurat. Dan kerusakan tidak berhenti di situ. Kepiting juga menyerbu perangkap ikan komersial, memakan umpan, merobek jaring yang mahal, dan mengurangi populasi spesies ikan asli yang kecil. Menurut perkiraan, kedatangan krustasea kecil ini telah menyebabkan kerugian lebih dari 347 miliar rupiah per tahun hanya untuk sektor perikanan di wilayah tersebut. Dihadapkan dengan ancaman ekologis yang semakin meningkat, yang membahayakan infrastruktur pengendalian banjir dan sistem navigasi pedalaman, negara-negara barat tidak dapat tetap pasif.
Kampanye pertahanan skala besar diluncurkan menggunakan beberapa metode pengendalian biologis paling canggih yang tersedia pada saat itu. Sejak awal tahun 1930-an, Jerman memasang stasiun perangkap industri di sepanjang sungai-sungai besar seperti Elbe dan Weser, mencegat migrasi kepiting musiman sebelum mereka menyebar lebih jauh ke pedalaman. Ratusan ton ditangkap setiap tahun dan dimusnahkan hanya untuk melindungi tanggul dan jalur air. Bahkan dengan strategi berlapis, termasuk perangkap migrasi, penguatan tanah dan tanggul, pemantauan populasi jangka panjang, serta peraturan air balast yang lebih ketat di tempat seperti California, pihak berwenang masih kesulitan untuk menahan reproduksi eksplosif spesies tersebut. Semakin mereka mencoba membasmi, semakin cepat mereka tampaknya menyebar, menjebak negara-negara barat dalam siklus pertahanan yang mahal. Namun, sementara negara-negara ini berjuang untuk mengendalikan invasi tersebut, negara lain di seluruh dunia mulai mengenali kepiting yang sama sebagai peluang ekonomi yang kuat. Di Tiongkok, kepiting mitten adalah spesies asli, bagian dari rantai makanan alami, dan telah dipanen oleh manusia selama ribuan tahun. Di sepanjang hilir sungai Yangtze melalui provinsi Jiangsu, Zhejiang, dan Anhui, budidaya kepiting cakar telah berkembang menjadi sistem produksi industri skala besar. Di pusat sistem ini adalah Danau Yangcheng, yang sering digambarkan oleh pecinta kuliner sebagai bordunya dunia kepiting. Setiap tahun, sektor perikanan Tiongkok memasok sekitar 700.000 hingga 800.000 ton kepiting cakar ke pasar, mendukung industri yang bernilai puluhan miliar yuan. Namun, kekuatan sebenarnya dari industri ini tidak hanya terletak pada volume produksi, tetapi juga pada struktur pertanian khusus, yaitu ekosistem kepiting padi dua lapis. Alih-alih memperlakukan kepiting sebagai hama tanaman, petani Tiongkok menciptakan lingkungan di mana padi dan kepiting membentuk hubungan simbiosis yang efisien. Tanaman padi memberikan naungan dan oksigen di permukaan, sementara kepiting bergerak di bawahnya, melonggarkan lumpur dan secara alami menghilangkan gulma serta larva serangga berbahaya. Sebagai imbalannya, kotoran kepiting menjadi pupuk organik untuk akar padi, memungkinkan sistem beroperasi hampir tanpa bahan kimia pertanian. Lebih penting lagi, kepiting cakar sangat sensitif terhadap residu beracun. Kelangsungan hidup mereka di sawah bertindak sebagai sertifikasi organik alami untuk beras tersebut. Akibatnya, beras kepiting cakar diposisikan sebagai produk ekologis premium dengan nilai pasar yang lebih tinggi daripada beras konvensional. Di lahan pertanian yang sama, petani dapat memanen beras bersih berkualitas tinggi sekaligus kepiting bernilai tinggi, menciptakan model keuntungan ganda yang jarang dicapai oleh pertanian monokultur tradisional. Dengan memanfaatkan keunggulan ekologis ini, budidaya kepiting cakar membuka pendekatan produksi yang jauh lebih efisien daripada sistem peternakan tradisional yang mengonsumsi banyak sumber daya. Sebagai perbandingan, untuk menghasilkan 1 kg daging sapi, diperlukan lebih dari 15.000 liter air, lahan penggembalaan yang luas, serta emisi metana yang cukup besar. Sementara peternakan babi sangat bergantung pada impor tepung kedelai dan tepung ikan dari pasar global. Sebaliknya, kepiting mitten adalah omnivora alami yang mampu memanfaatkan organisme dasar laut, siput kecil, ikan bernilai rendah, tumbuhan air, dan bahkan hasil sampingan pertanian lokal seperti jagung manis. Akibatnya, mereka dapat secara efisien mengubah biomasa bernilai rendah menjadi protein khusus dengan nilai ekonomi tinggi, sekaligus mengurangi tekanan pada lahan pertanian dan rantai pasokan pakan industri. Setelah sekitar 6 hingga 8 bulan pertumbuhan, kepiting mitten memasuki tahap panen, fase yang paling menentukan nilai komersial dari seluruh siklus budidaya. Tidak seperti banyak sistem peternakan industri yang berfokus pada peningkatan berat badan secara cepat, peternak kepiting mitten sering memperpanjang periode pertumbuhan akhir. Hal ini dilakukan agar kepiting dapat sepenuhnya mengembangkan cangkangnya yang kaya akan lipid serta protein, yang memainkan peran kunci dalam menciptakan rasa khas dan nilai pasarnya. Musim panen biasanya berlangsung dari September hingga Desember, ketika suhu air yang sedikit lebih dingin memungkinkan perkembangan cangkang mencapai kondisi puncaknya. Alih-alih memanen semua kepiting sekaligus, petani melakukan pemanenan selektif dalam beberapa putaran dengan memasang perangkap di sepanjang saluran irigasi, tepi sawah, dan jalur pergerakan alami untuk menangkap individu yang telah mencapai ukuran komersial optimal. Kepiting yang belum memenuhi standar ukuran dan berat tetap berada di sistem kanal sawah untuk terus tumbuh hingga putaran panen berikutnya. Strategi pemanenan bertahap ini membantu memperpanjang jendela produksi, mendistribusikan pasokan sepanjang musim,
dan meningkatkan pengembalian ekonomi keseluruhan dari siklus pertanian. Akibatnya, di lahan budidaya kepiting padi terintegrasi seluas 1 hektar, total pendapatan bisa 2 hingga 5 kali lebih tinggi daripada budidaya padi saja. Di daerah budidaya utama di sekitar Danau Yangcheng, produksi kepiting dapat mencapai 70 hingga 80% dari total keuntungan per hektar. Di lokasi budidaya, kepiting miten disortir dengan cermat berdasarkan kekerasan cangkang, berat, isi telur, roe, dan jenis kelamin. Di awal musim, kepiting betina biasanya memiliki harga tertinggi karena telurnya yang tebal dan kaya rasa, sedangkan di akhir musim, kepiting jantan menjadi lebih diminati karena dagingnya mencapai kekenyalan dan tekstur maksimal. Sebelum diangkut, setiap kepiting diikat dengan aman menggunakan tali untuk membatasi pergerakan dan mengurangi risiko kerusakan selama penanganan. Kepiting kemudian disimpan sementara dalam air bersih atau tangki resirkulasi untuk menghilangkan lumpur dan menstabilkan kondisinya, guna membantu mereka bertahan hidup dalam transportasi jarak jauh. Langkah penting selanjutnya adalah penyimpanan dalam kemasan oksigen suhu rendah, sekitar 5 hingga 10 derajat Celcius. Kondisi ini menempatkan kepiting dalam keadaan aktivitas minimal, dormansi, sambil tetap menjaga mereka tetap hidup untuk pengiriman. Kepiting-kepiting tersebut segera dipindahkan ke jaringan logistik rantai dingin, cold chain, berkecepatan tinggi, yang memungkinkan pengiriman ke kota-kota besar seperti Shanghai, Beijing, dan Guangzhou dalam waktu 24 hingga 48 jam. Di daerah budidaya premium seperti Danau Yangcheng, setiap kepiting dilengkapi dengan cincin identifikasi dan kode ketertelusuran untuk memverifikasi keasliannya. Saat ini, kepiting cakar Tiongkok bukan lagi sekadar makanan laut. Kepiting ini telah menjadi produk khusus kelas atas yang dapat dipesan di pagi hari dan dikirim pada hari yang sama di banyak kota besar di Tiongkok. Jika di Eropa dan Amerika Serikat kepiting cakar Tiongkok dianggap sebagai spesies invasif yang harus dikendalikan, maka di Tiongkok, kepiting ini merupakan simbol kuliner musim gugur dengan tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Setiap tahun, pasar domestik Tiongkok mengonsumsi sekitar 700.000 hingga 800.000 ton kepiting cakar, mendukung industri senilai puluhan miliar yuan. Dalam budaya kuliner wilayah hilir Sungai Yangtze, musim gugur bukan hanya musim panen kepiting. Ini juga merupakan musim untuk menikmati kepiting cakar dengan anggur kuning Shaoxing, sebuah ritual yang telah lama dikaitkan dengan santapan mewah. Nilai kepiting miten terletak pada cita rasanya yang khas. Dagingnya secara alami manis, kenyal, dan aromatik. Sedangkan bagian dalam kepitingnya, telur dan lemak, sangat kaya dan lembut, dengan tekstur mirip kuning telur asin yang dicampur dengan mentega. Inilah alasan utama status premiumnya dalam masakan Tiongkok. Metode pengolahan yang paling terkenal tetaplah kepiting kukus dengan jahe dan cuka hitam. Teknik sederhana yang mempertahankan rasa alami kepiting. Bagian dalam kepiting juga digunakan dalam hidangan ikonik seperti xiaolongbao kepiting, di mana bahkan sedikit bagian dalam kepiting dapat meningkatkan nilai sekeranjang pangsit hingga puluhan dolar. Bahkan kepiting yang lebih kecil atau rusak pun tidak dibuang begitu saja. Sebaliknya, mereka diolah menjadi hidangan premium seperti mie kepiting, di mana saus keemasan yang terbuat dari beberapa bagian dalam kepiting dapat mendorong harga satu mangkuk di Shanghai hingga 50 hingga 100 dolar. Namun, untuk sepenuhnya menjelaskan batas antara bencana di barat dan tambang emas di Tiongkok, kita harus melihat lebih dalam pada dua perbedaan struktural utama. Pertama adalah kompatibilitas infrastruktur. Kebiasaan kepiting sarung tangan menggali liang hingga sedalam setengah meter menjadi ancaman kritis yang melemahkan sistem tanggul rekayasa keras di Eropa. Tetapi ketika Tiongkok memperkenalkan spesies ini ke dalam infrastruktur lunak seperti sawah dangkal, perilaku penggalian yang sama ini mengubah kepiting menjadi insinyur tanah alami yang melonggarkan sedimen dan memasok oksigen ke akar tanaman. Perbedaan kedua terletak pada ekonomi kuliner. Masyarakat di negara-negara barat umumnya tidak mengonsumsi kepiting air tawar, sehingga spesies ini secara efektif diperlakukan sebagai limbah biologis. Sebaliknya, budaya Tiongkok yang telah lama menghargai makanan musiman telah mengaktifkan pasar bernilai miliaran dolar, menciptakan insentif yang kuat untuk mengoperasikan rantai pasokan profesional dan sistem branding di sekitar spesies tersebut. Perbedaan terakhir dan paling mendasar terletak pada strategi pengelolaan ekosistem. Barat cenderung memandang alam sebagai ancaman dan merespons dengan eliminasi, sehingga terjebak dalam siklus defensif. Sebaliknya, Tiongkok memandang alam sebagai sumber daya dan memilih perencanaan serta pemanfaatan aktif. Pada akhirnya,
Apakah suatu spesies menjadi bencana atau sumber daya tidak ditentukan oleh spesies itu sendiri? Hal itu ditentukan oleh apakah sistem ekonomi manusia dirancang untuk bekerja selaras dengan aliran alam atau justru melawannya. Kisah kepiting sarung tangan Cina mengungkapkan pelajaran penting. Spesies invasif tidak selalu merupakan musuh mutlak. Dalam banyak kasus, masalahnya bukan terletak pada organisme itu sendiri, tetapi pada sistem tempat ia muncul. Di Eropa, ketika kepiting sarung tangan berinteraksi dengan tanggul pengendali banjir dan infrastruktur pengelolaan air perkotaan, mereka menjadi risiko teknik yang serius. Tetapi di Cina, ketika spesies yang sama ditempatkan dalam sistem sawah yang terintegrasi secara biologis, ia berubah menjadi sumber daya ekonomi skala besar. Ini menunjukkan bahwa desain infrastruktur dan model pertanian adalah faktor kunci yang menentukan seberapa berbahaya dan merusak suatu spesies pendatang. Dan pelajaran terbesarnya adalah ini: ketika diintegrasikan dengan benar ke dalam ekosistem produksi, risiko biologis dapat diubah menjadi sumber daya yang berharga. Seekor kepiting kecil pernah melintasi separuh planet dan menjadi ancaman bagi sistem tanggul di Eropa dan Amerika Utara. Namun di Cina, ia diubah menjadi industri khusus senilai miliaran dolar. Kisah kepiting cakar Tiongkok menunjukkan bahwa masa depan spesies yang sama dapat berubah sepenuhnya, tergantung pada bagaimana orang memilih untuk menanggapinya. Ia dapat menjadi ancaman infrastruktur atau sumber daya ekonomi yang berharga. Dan terkadang, garis antara spesies invasif yang berbahaya dan produk unggulan nasional hanya dipisahkan oleh strategi yang tepat. Jika Anda ingin menjelajahi lebih banyak paradoks teknik seperti ini, jangan lupa untuk mengikuti jejak media. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.